Halo semuanya, baik lagi bersama Cimeong. Di sini Meong sendiri aja karena Meong tidur. Jadi kita langsung aja, kita akan hari ini membahas tentang gauge teori di QED dan QCD. Jadi sebenarnya Meong ingin memperkenalkan tentang teori gauge dulu yang nantinya mempelopori em, teori-teori yang lain, gimana cara kita membangun teori berdasarkan interaksi yang ada. Jadi kan kalau QED itu kita bikin untuk interaksi elektromagnetik yang nantinya bisa diperluas mengikuti cara cara yang ada di QED ini ke teori-teori yang lain kayak QCD buat di strong interaction or even in electroweak, which is itu itu unification dari uh, electromagnetism dan weak interaction ya. Kita mulai dari kenapa kita butuh gauge theory ya. Jadi kan kita tahu kalau misalnya pada dasarnya di sebelumnya kita kan udah belajar nih ya tentang teori-teori medan, um, tentang jenis-jenis medan dan persamaannya. Jadi kayak kita tuh belajar tentang kayak partikel ya, partikel bebas yang mana dia tuh masih belum berinteraksi. Kayak misalnya elektron yang paling sederhananya yang kita temukan itu di mana-mana, elektron ini tentu saja berinteraksi dengan partikel yang lain. Nah, atau dalam secara luasnya dia ini memiliki simetri ya. Simetri. Maksudnya simetri itu adalah cara cara dia bekerja, cara dia berinteraksi dengan yang lainnya itu bisa digambarkan dengan satu grup matematis yang disebut dengan grup simetri U1 itu. Nah, di sini di simetri U1 dia itu secara global dia memenuhi simetri U1. Maksudnya global itu adalah intinya di semua semua titik di ruang dan waktu dia itu aman lah ya, dia kalau misalnya kita transformasikan berdasarkan ini ya, jadi biasanya kita tulis transformasi globalnya itu gini kan, alfanya ini ya udah dia dia ini um, bekerja di seluruh ruang dan waktu. Sementara kalau misalnya kita ingin ingin juga um, bilang kalau misalnya si simetri ini tuh juga memenuhi lokal simetri. Kan kalau misalnya semua titik ruang dan waktu dimanapun aja sama aja, berarti kalau kalau si em, kalau si peraturannya juga ternyata memenuhi di dalam ruang lingkup yang lebih kecil, harusnya memenuhi juga gitu. Maksudnya kan kayak kalau di satu Indonesia aja dia berlaku, berarti harusnya satu kota, misalnya satu kota di Jogja doang, dia juga berlaku. Lokal lokal simetri juga ingin berlaku, tapi maksudnya kalau lokal dia itu bergantung dengan ruang. Nah, jadinya nanti di si psi aksen ini persamaannya akan jadi kayak gini, alfanya jadi ada x-nya. Nah, cuman masalahnya kalau kayak gini nanti Lagrangian-nya, nah kayak gini dia punya si partial partial derivatif ini yang mana dia tuh kayak gini nih. Nah, kalau misalnya ada coret ini tuh artinya ada gamanya, gamma mu. Nah, sementara partial mu ini itu tuh artinya d per dx mu ini tuh berarti bergantung terhadap posisi ruang dan waktu juga gitu. Artinya nanti si ini ketika kita turunkan Lagrangiannya, Lagrangian yang udah ditransformasikan tidak akan invarian. Bisa kalian buktikan sendiri ya. Caranya adalah tinggal masukin ini ke persamaan ini. Nantinya akan beda, dia nggak bakal balik lagi ke persamaan ini gitu. Nah, caranya untuk dapat kita bisa membuat Lagrangian invarian adalah dengan tambahkan medan baru yang mana biasa kita tulis itu dengan AMU, yang mana AMU ini tuh si gauge field itu, gauge field. Makanya kan sebenarnya kayak gauge tuh yang bisa bilang gauge itu kayak semacam pilihan, sesuatu pilihan gitu loh. Jadi kayak kita tuh bisa masukin si ini tuh sebagai apa aja gitu. Si AMU tuh bisa sama dengan apa aja, kita bisa sebarang masukin ini
yang intinya pada akhirnya itu tuh membawa kita ke tujuan yang ingin kita inginkan gitu. Nah, di sini tujuan kita adalah ingin si persamaan Lagrangiannya itu balik lagi ke bentuk originalnya. Nah, ya udah berarti kita harus tahu gitu sih. Mu ini tuh sama dengan apa dan dia bertransformasinya itu kayak gimana gitu biar Lagrangian invariant balik lagi. Oh ya, Mel lupa mention bahwa sebenarnya dari di simetri ini ya. Jadi konsekuensi dari simetri U1 yang global ini itu tuh konsekuensinya adalah kita punya konservasi muatan yang nantinya sih kita bisa tahu arus ada dari Noether theorem ya yang mention kalau setiap continuous symmetry nanti akan menghasilkan conserved current yang mana nantinya juga akan dapat kita conserve charge, conserve yang mana conserve charge-nya itu ya udah jadi jumlah muatan listrik totalnya itu tetap gitu. Lanjut lagi, tadi kan kita mau tahu nih si gauge field-nya itu gimana. Nah, nanti si persamaan persamaan yang sebelah sini yang kalau kita masukin transformasi lokal itu jadi nggak invarian bentukannya, kira-kira kayak gini. Jadi, nah ini tuh tambahan tambahan term, tambahan suku yang bikin nggak invarian gitu. Artinya biar biar kita menghilangkan si tambahan term, kita bisa masukin si apa namanya si gauge field-nya itu nantinya ada term-term yang membatalkan term tambahan ini gitu. Jadi ntarnya kita bisa dapat Lagrangian yang tetap invarian, which is balik lagi ke kondisi awal gitu. Si tambahan termnya ini tuh apa? Intinya kita membatalkan itu ya udah menjadikan minus ada mu-nya. Karena kan si mu-nya itu kontribusi dari si gauge field ini gitu. Yang mana ini tuh sama aja kayak arus arus kalikan mu. Nah, ini teh arus. Jadi ketika kita kalikan si field anti field ini dikalikan dengan gamma gamma mu dikalikan dengan si apa namanya V ini atau field biasa ini tuh sama aja kayak arus sebenarnya. Jadi maksud dari si term ini tuh adalah ini kan arus. Ini tuh gauge field, gauge field. Nah, di sini gauge fieldnya itu tuh sama aja interpretasinya sebagai medannya medannya foton. Nah, secara matematis kalau kita kontraksikan, kontraksi itu kayak ngekaliin, tapi ngekaliin buat tensor. Mengkontraksikan antara tensor arus ini dengan tensor si medan foton. Itu artinya mereka berdua tuh berinteraksi gitu. Kita bikin si dua field ini bertemu gitu. Nah, artinya adalah si foton ini dia tuh hanya mau berinteraksi dengan sesuatu yang punya muatan listrik. Nah, makanya kita bisa bilang kalau ini tuh adalah persamaan buat QED atau persamaan buat elektromagnetisme yang mana itu membawa muatan listrik gitu. Nah ya udah tadi kan kita harus menentukan nih si gauge field-nya itu kayak gimana, bertransformasi seperti apa. Kita bisa tulis aja apa namanya gauge field ini bertransformasinya akan sama dengan si mu. Jadi kayak ya udah dia udah pasti punya si mu-nya sendiri ditambah persamaan yang tadinya mengkanselasi itu yang mana yang bikin kanselasinya itu turunan dari si alfa atau fase yang dia tuh sebenarnya bergantung terhadap posisi ini kan yang bikin dia itu enggak invarian tadi si term term tambahannya itu. Ini adalah bagaimana sih si medannya itu bertransformasi dan dia muncul dari local asymmetry. Ya kita tahu gauge gauge transformationnya kayak gini. Ini kita masukinnya di mana? Di bagian turunan domino ini. Jadi si domino ini kita perluas menjadi yang disebut dengan derivatif kovarian. Jadi derivatif kovariannya itu will equal to derivatif biasa, derivatif parsial biasa ditambah dengan medan gauge yang tugasnya adalah nge-cancel tambahan term yang dibuat sama si derivatif biasa itu gitu.
Nah, ini secara umumnya kayak gini nih. Nah, untuk lebih lebih ininya lagi, lebih spesifiknya lagi di QED, kita bisa tulis si domionya itu sama dengan turunannya domio ditambah. Nah, makanya ntar ketika kita kontraksikan dia dengan medan elektron atau medan spin orang lain, kalau misalnya pakai medan Dirac, ya kita pakai medan Dirac. Maksudnya persamaan Dirac, ini kan kayak gini nantinya. Nah, ini arus dikalikan dengan amio yang mana ini sama aja kayak persamaan interaksi antara foton dan arus. Yang mana arusnya itu ya arus dari elektron gitu. Ntar bisa bisa kalian buktikan sendiri, tinggal masukin ini ke persamaan persamaan Lagrangian, Lagrangian yang tadi yang sama dengan ini dimasukin ke sini. Jadi kita ganti ininya jadi do mu. Ntar ketika kita transformasikan dia bakal sama dengan persamaan Lagrangian yang awal gitu. Dia akan invarian, jadi invarian. Yeay, prok. Tapi untuk bisa kita eh, jelaskan lagi, ini kan masih kayak kayak elektron. Itu kayak kita ngebahas tulis elektron ya. Persamaan buat elektron bebas ditambah dengan interaksi. Interaksi dengan foton. Nah, tapi kita belum belum tambahin foton bebas. Ya kan kita harus juga menjelaskan tentang si fotonnya itu tuh kalau bisa bergerak ketika dia bertemu dengan si elektronnya kayak gimana gitu. Ya udah kita tinggal tambahin si Lagrangiannya itu dengan Lagrangian dari free Lagrangian buat buat foton bebas gitu. Yang mana si ini tuh adalah persamaan Maxwell, guys. Ini tuh persamaan buat si interaksinya atau gaya. Gaya ini persamaan gaya sebenarnya. Nah, F mu nu itu sendiri apa? Dia itu bisa sama dengan kita tulis F mu nu ini itu adalah ya memang tulis lagi. BTW ini kayak si indeks kan yang di atas ada yang di bawah sebenarnya sama aja sih. Cuman kalau misalnya kita kontraksikan misalnya kayak gini ya. Ini kan ada satu indeks di bawah. Nah, kita kontraksikan dengan satu indeks di atas. Ini bakal sama dengan skalar. Jadi dia bakal intinya sama dengan satu angka gitu loh. Karena si kontraks dia tuh mengkontraksikan yang indeks atas sama indeks bawah. Sebenarnya untuk lebih jauh mengerti ya, mengerti lebih lebih dalamnya lagi, lebih enakeun gitu ya. Biar lebih enakeun memahaminya. Bisa mempelajari relativitas. Karena perasaan ini tuh kayak dipakai banget relativitas ya. Dan kan untuk menjelaskan partikel relativistik, kita harus mengerti juga teori relativitas. Oke, lanjut lagi. Jadi F mu nu ini is equal to turunan terhadap terhadap nu dan kebalikannya gitu. Begitu. Kenapa ini tuh disebut disebut persamaan Maxwell? Karena si F mu nu ini tuh mengandung kedua kedua medan elektro dan magnetik itu. Jadi dia punya punya medan elektrik atau medan listrik dan magnetik. Jadi dia itu tuh kayak matriks gitu loh. Jadi persamaan Newton ya sama aja gitu kayak divergen dari si medan medan listrik itu bakal sama dengan si densitas ruangan itu ya, densitas muatan dan juga curl curl gak sih disebutnya. Nah, ini is equal to C plus turunan dari medan listrik terhadap waktu. Ini kan sama aja ya sih. Ini divergen atau nabla ini tuh kan sama aja kayak do per do xi atau i-nya itu kan 1, 2, 3 ya. Komponen 1, 2, 3 yang mana komponen 1, 2, 3 itu adalah komponen ruang. Sementara do per do kayak itu sama aja kayak em, komponen pertamanya gitu. Which is 0 di indeksnya 0 gitu. Oke, jadi Mel mau jelasin ulang tadi soal AMIU. Jadi apa artinya sih AMIU ya? Kalau misalnya di QED doang. Jadi AMIU itu tuh sebenarnya sama aja kayak tensor yang lain. Sebenarnya tensor buat si four factor ini adalah komponen pertamanya itu buat waktu dan komponen keduanya itu ya buat ruang gitu. Tapi apa maksudnya dari waktu dan ruang? Ini sebenarnya sama aja kayak
potensial skalarnya sama potensial vektor. Ini sama kayak di elektromagnetism klasik gitu. Tapi kenapa kita harus pakai four vector? Four vector. Ya karena pada dasarnya kita kan lagi kerja di special relativity karena kita lagi mendeskripsikan particle relativity tadi. Nah, terus apa arti dari si mu-nya itu sendiri ini? Sama aja kayak gini ya. Ini sama aja kayak momentum 4 juga kok ya. Momentum 4 kan bentukannya kayak gini. Jadi yang pertamanya itu energi dan yang keduanya itu adalah momentum vektor gitu, vektor momentum biasa gitu. Nah, BTW tadi yang soal ini memang bisa sekarang menemukan lagi sih. Nah, jadi bisa kita lihat juga ya di sini si minusnya itu cuma di sebelah sini dan di sebelah sini nggak ada minusnya. Jadi ini kayak sesuai dengan persamaan ini gitu dia anti-symmetrical. Dan juga ini juga nih, ini ada minusnya di sini nggak ada minus, nggak ada minus, di sini ada minus, di sini nggak ada minus gitu. Jadi kayak kebalikannya. Dan kita punya em, bagian diagonalnya equal to zero gitu ya. Untuk QED sepertinya itu aja. Karena untuk lebih lanjut soal propagator dan kuantisasi dari medannya, menurut Meng itu lebih ke QFT ya, yang mana itu agak advance. Dan menurut Meng untuk sekarang itu nggak perlu nggak terlalu diperluin untuk kita memahami general knowledge tentang si partikel apa namanya tentang particle physics-nya sendiri. Jadi mungkin kita bisa lanjut aja ke GCD. Dan kalau misalnya kalian punya pertanyaan atau kepo soal ya lebih jauhnya lagi tentang kuantisasi atau propagator yang ada di QFT-nya tentang QFT di QED apa namanya. Jadi kayak tentang QED tapi bahas dengan framework QFT, bisa aja langsung nanya Meong atau ya bisa kontak aja lah Meong. Um, boleh kayak nanya atau request. Mungkin Meong bisa bikin video untuk menjelaskan bagaimana kita menurunkan propagatornya atau kuantisasi medannya dari QED ini. Dan sebenarnya buat QED itu ada lanjutannya juga bisa kita bawa ke kinematika dari partikel. Jadi kita bisa nurunin si amplitude matriksnya, yang mana ini sangat berguna buat eksperimen partikel karena nanti kita bisa dapat ya nantinya kita bisa dapat cross section dan juga ujungnya bisa kita dapat juga kayak lifetime dari partikelnya itu dan itu sangat-sangat dituruninnya dari QFT. Begitu. Oke, kita lanjut saja ke topik berikutnya yaitu adalah tentang jadi kita membatasi pembahasan hari ini hanya tentang di gauge-nya aja ya, tentang QCD. Ini QCD itu strong interaction dan secara grup teori dia itu punya grup teori SU3 simetri maksudnya SU3C. Artinya artinya dia ini kan membahas tentang quark ya. Quark itu adalah salah. Adalah partikel elementary yang dia bisa mengalami gaya kuat. Dan setiap quark bisa kita tulis bentukannya kayak gini. Nah, di mana setiap X-colornya ini? X-colornya ini bisa kita tulis red, green, blue. Jadi kayak triplet warna. Nah, kalau misalnya red itu satunya di atas, kalau misalnya green itu dia di tengah ya, si nolnya. Sementara kalau misalnya blue itu ada di bawah. Nah, jadi ini kayak buat nandain aja gitu. Nandain warna-warnanya. Dan intinya di QCD ini kita tuh harus punya em, satu, jadi satu komposit ya, satu partikel komposit. Yang mana misalnya kayak proton ya, proton itu kan UUD gitu. Nah, satu partikel komposit yang punya UUD ini dia harus colorless, colorless. Intinya adalah kita harus punya bagian si RGB-nya itu either itu sama, misalnya kayak kita punya semua komponen ini kan buat yang baryon ya, baryon ada 3 nih si komponen quarknya, atau kalau misalnya buat meson yang isinya cuma 2 berarti dia harus
antara warna dan anti warna, misalnya RR bar gitu, atau GG bar, atau GB bar, dan sebagainya. Nah, untuk kayak beginiannya, lebih lanjut bisa kalian baca di buku-buku pengantar tentang partikel fisik, misalnya kayak Quarks and Lepton. Dan nanti memang akan taruh rekomendasi buku untuk mempelajari ini di deskripsi. Oke, lanjut. Jadi nih bedanya nih ya, bedanya sama QED itu apa? Kalau buat tentang transformasinya. Nah, di sini yang transformasinya itu adalah si warna ya. Oh ya, jadi si quark. Quark itu adalah color triplet. Oh ya, betul. Gue menasai buat buat Meong yang sering typo color, kadang menulis color kayak gini, kadang tulis color. Yeah, I'm so sorry for that because yeah, there's too many ways to nulis color sometimes. Usually in Europe, they use this one with kayak gitu. But for me, I like to use this one, but sometimes I just like confused with that, like how to write color. So I'm really sorry for that. Oke, jadi kita balik lagi. Nah, kita mau mencari nih transformasinya itu apa? Mau langsung aja, jadi sama kayak yang lain. Jadi dia pasti ada eksponensialnya. Cuman di sini karena dia tuh membawa satu komponen tambahan yang mana itu adalah color, si bentukannya jadi enggak sesederhana itu gitu, enggak sesederhana yang QED. Jadi QED itu dia kan U1 tuh, dia cuma satu aja nih gitu. Um, yang dibawa dia cuma charge biasa gitu, charge dari listrik gitu, listrik atau magnet. Nah, sementara di sini color itu udah sesuatu yang lain gitu. Nah, jadi di sini bentukannya ada couplingnya. Nah, ini teh apa? Jadi ini tuh sama aja kayak Gell-Mann. Ini tuh matriks dan dia bentukannya 3 kali 3. Kenapa 3 kali 3? Karena kita ada di framework SU3. Jadi makanya 3 dengan tripletnya, colornya ada 3. Yang berarti kita harus menggunakan matriks yang bentukannya 3 kali 3. Nah, terus apalagi nih beta itu apa nih? Jadi beta ini tuh adalah parameter ya, transformasi lokal. Intinya adalah warna itu nggak boleh berubah, misalnya dia tuh di setiap titiknya itu transformasinya nggak boleh beda-beda gitu, perubahan warna di setiap titik itu nggak boleh beda-beda di setiap titik ruang. Intinya dia untuk mempertahankan transformasi dari si color. Nah, btw untuk si Gell-Mann matrices, kenapa kita butuh dia? Karena dia tuh kayak buat ngegenerate ngegenerate generator ya, yang mana dia nanti akan menghasilkan 8 generator. Nah, generatornya ini tuh ujungnya bisa kita iniin apa namanya, iniin kita bisa interpretasi dia sebagai 8 jenis gluon. Ya, jadi kayak warna-warna gluon. Ya, gluon sebenarnya colorless juga, cuman kayak kombinasi dari untuk membentuk si colorless itu tuh apa aja, dia ada 8 kombinasi gitu. Dan kenapa 8? Karena kita ada di SU3 ya. Si apa namanya transformasinya itu adalah 3 dikali 3 ini tuh buat tensornya, yang mana ini sama dengan 8 ditambah 1. Nah, ini tuh maksudnya apa? Memang juga sebenarnya masih mempertimbangkan Nirvana ya. Kita sama nih ya. Si SU3 itu punya yang disebut dengan global global symmetry. Nah, ini tuh intinya semua semua gauge theorem yang sama aja gitu. Akan kita ya cari dulu global symmetry-nya apa. Dia akan menghasilkan conserve lagi nih, conserve charge. Nah, cuma di sini charge-nya itu bukan listrik, tapi color. Jadi sebenarnya di sini juga charge-nya si muatannya itu sama, tapi di sini yang bentukan muatannya itu apa, yang kayak di bawahnya itu sama si interaksi ini adalah color. Nah, terus ya udah, kalau global symmetry bisa, berarti kita juga harus mencari local symmetry. Local symmetry. Nah, local symmetry apa nih yang bertransformasi? Pertama, si parameternya ini ya. Parameter ini yang awalnya kayak gini, dia akan bertransformasi menjadi
dia bergantung terhadap posisi dan juga derivatif biasa ini menjadi derivatif kovarian yang isinya itu adalah domino ditambah dengan IGS. Ini sama aja sih, sama aja kayak yang tadi di dalam ini, cuman kita kan turunin ya, harus diturunin dulu. IGS per 2 dikalikan dengan semua dari perkalian si Gell-Mann matrices ini dengan medan medan gluon di sini. Ini tuh si gauge-nya nih. Si gauge-nya itu bisa kita tulis kayak gini. Nah, cuman karena gluon itu ada 8, karena kan dari Gell-Mann matrices dia akan menghasilkan 8 generator yang mana nanti ada 8 gluon. Transformasi gluonnya ya, transformasi gluonnya. Bedanya adalah si gluon sama si foton. Gluon itu membawa membawa yang disebut dengan color, warna. Nah, jadi di sini warnanya kan ada beda ya, RGB itu. Jadi di sini ada indeks tambahan, yang mana itu adalah indeks color. Ini sama juga ya, kayak yang lain. Jadi kayak si dianya sendiri atau si medan gluonnya sendiri dikurangin dengan, ya karena ada parameternya, dikurang dengan, nah oke, nol ditulis nih. Ada yang baru nih, nol, dan itu adalah structure constant. Dan yang lainnya itu sama aja seperti yang tadi sebelumnya yang jelaskan. Nah, harusnya kan kalau misalnya yang di QED dia cuma ada dua term ini. Si si gauge fieldnya yang ada di foton dia cuman medan foton ditambah dengan turunan dari do alpha gitu tadi kan, do mu alpha. Itu aja cukup. Tapi kenapa kita perlu ini? Kenapa kita perlu tambahan term ini? Nah, ternyata di SU3, di grup SU3 atau bahkan di SU2 yang ada S-nya, mereka ini adalah grup yang non-abelian. Jadi, non-abelian itu, jadi di grup simetri kita biasanya punya komutator dari generatornya. Jadi dia buat menghasilkan si generator itu kayak misalnya buat si medan gauge itu. Nah, harusnya kalau di abelian itu dia sama dengan nol. Jadi ya komutatornya komut gitu. Sementara di non-abelian dia tidak komut. Artinya em, urutan itu penting dan dia akan menghasilkan tambahan suku gitu. Nah, kenapa kita bisa dapat tambahan suku di sini? Secara interpretasi kita bisa bilang kalau si gauge bosonnya itu si generator dari sini, secara matematis kita bilang generator, tapi secara fisis itu tuh gauge bosonnya gitu loh. Atau si medan 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 gluonnya itu bisa berinteraksi dengan dirinya sendiri. Sementara kalau di QED foton itu nggak bisa berinteraksi dengan foton sendiri karena ya nggak ada apa-apa di sana. Tapi gluon itu beda. Gluon dia bisa self interaction. Makanya secara matematis bentukan bentukan persamaan grupnya itu beda gitu. Nah, nantinya makanya kita bisa bisa secara apa namanya diagram Feynman tuh kita bisa ketemu gluon yang kayak gini gitu atau bahkan gluon yang 4 kaki gitu. Nah, kenapa bisa kayak gini juga? Oh, ada juga yang kayak gitu. Ini kayak dari apa namanya fluktuasi kuantum biasanya itu. Sorry, fluktuasi vakum. Sorry. Nah, oke. Nah, jadi intinya ini tuh datangnya dari permasalahan karena secara struktur matematis SU3 itu non-abelian, makanya kita perlu tambahan term ini. Nah, ada beberapa fakta lagi. Intinya di strong interaction kita tuh punya, jadi ada coupling ya, ada yang disebut dengan coupling. Coupling itu kayak misalnya ada field field fermion ya. Fermion itu bisa jadi lepton dan quark atau quark. Dia berinteraksi dengan misalnya gluon gitu. Nah, kayak gini. Ketika kita tulis kayak gini, itu biasanya ada satu konstanta di depannya. Nah, konstanta ini itu eh, disebutnya coupling, coupling. Jadi kayak kayak semacam seberapa besar si antar field ini itu berinteraksi gitu. Nah, jadi kalau misalnya
kopling gede, yang berarti interaksinya gede juga. Ya, ya sama juga kalau misalnya kecil ya kecil gitu. Makanya kalau kita punya satu kopling, nilainya itu kecil banget, artinya dia sangat sulit ditemukan karena mereka itu berinteraksinya sangat lemah gitu. Nah, lanjut lagi di sini, kita bisa bandingkan, em, kita bisa tulis si couplingnya itu dari si alpha, coupling, strong coupling per pi kuadrat, salah, per 4pi, sama yang buat electromagnetic atau fine structure constant itu. Nah, jadi kalau misalnya em, strong interaction, dia bentukannya akan kayak gini lah, jadi gitu. Ini buat nilai nilai couplingnya, ini buat nilai momentum atau energi lah ya. Kita bisa tulis ini momentum. Momentum. Nah, ini buat alpha S. Jadi artinya ketika nilainya, nilai energinya tinggi, dia couplingnya itu rendah. Artinya adalah kalau kita bisa nih naruh si quarks dalam energi yang sangat tinggi, dia itu akan terlihat seperti mereka itu free, apa namanya, kayak free quarks. Jadi seakan-akan tuh quark yang awalnya menyatu, misalnya proton, proton kan itu dia mengkungkungkan si quark di dalamnya biar si quarknya nggak bebas gitu. Tapi ketika energinya sangat tinggi, si quark itu akan nampak seperti bebas. Atau ya bisa kita sebut itu tuh kayak quark gluon plasma gitu lah. Jadi kayak semacam plasma yang isinya itu adalah quark dan gluon gitu, lautan quark gluon. Nah, sementara di energi kecil dia em, couplingnya kuat, energinya kecil, couplingnya kuat, artinya dia terconfine, artinya dia masih terkungkung di dalam hadron gitu. Nah, dalam kondisi seperti ini, yang biasanya kita secara QFT pakai yang disebut dengan teori perturbasi, itu nggak bisa digunakan karena di sini itu quarknya nggak bisa keluar sendirian gitu, jadi harus terkungkung dalam hadron. Kan kalau perturbasi teori itu lebih ke QCD secara QFT-nya gitu. Nah, makanya ini disebut dengan asymptotic freedom gitu, yang mana ya asymptotic freedom itu buat yang ini ya, buat yang energi yang tinggi gitu disebutnya. Nah, BTW kalau misalnya electromagnetics itu ya dia nggak se ekstrim nggak se ekstrim si strong gitu, couplingnya dia kayak cuma naik dikit aja, dan semakin gede si energinya dia justru justru couplingnya semakin gede gitu. Kayaknya kamu bisa buat um, yang gauge teori, intinya cuma itu. Um, dan ini adalah kayak in a nutshell tentang QED dan QCD. Selanjutnya kita akan bahas tentang electroweak dan Higgs mechanism. Oke, bye bye. Terima kasih sudah menonton.